Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, perkenanan-Mu yang selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu, hadirat-Mu kami perlu, Roh Kudus-Mu kami perlu Tuhan. Lingkupi kami. Kami akan melakukan renungan harian, berbicaralah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Amin ya. Kiranya lagu ini bisa benar-benar memberikan kita pencerahan ya. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Amin ya. Kita akan baca di perikop bawahnya. Kita lanjutkan ya. Kita baca di Matius, Markus, Lukas. Kita akan baca di Matius 17 ayat 22 sampai 23, ditulis juga oleh Markus, Lukas. Kita akan baca judul perikopnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Ini ditulis oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus pasal 9
ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang lain. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada mereka. Itu yang ditulis oleh Markus. Bagaimana Lukas menulis, kita akan baca. Ditulis di Lukas 9 ayatnya 43b sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala perbuatannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkanlah dan camkan segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ini yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas mengenai perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah melakukan banyak mujizat ya, setelah menyembuhkan orang yang sakit ayan dan banyak melakukan mujizat lainnya, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya lagi. Pemberitahuan kedua, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pemberitahuan mengenai penderitaan Yesus. Tuhan Yesus sudah menguatkan murid-muridnya. Walaupun saat itu murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti ya, tapi hati mereka sedih. Mereka tidak mengerti karena perkataan itu tersembunyi. Bagi mereka. Tapi ketika semua itu terjadi, mereka pasti berkumpul bersama-sama ya. Ketika sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka akan sering berkumpul. Mereka pasti sering membicarakan apa yang Tuhan Yesus katakan saat masih bersama dengan mereka. Pengajaran-pengajaran ini mereka saling yang mereka dengar sebelum Tuhan Yesus meninggal, mereka pasti membicarakannya. Dan mereka mengingat-ingat setiap perkataan Tuhan Yesus. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Maksud perkataan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu, diri Tuhan Yesus tahu bahwa akan diserahkan kepada tangan manusia, akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menguatkan murid-muridnya pastinya, yang saat itu tidak mengerti arti perkataan Tuhan Yesus. Tapi saat kedua ini tidak seperti sebelumnya. Petrus diam, tidak mempertanyakan itu, karena dimarahi Tuhan Yesus ya. Sebelumnya dimarahi Tuhan Yesus. Dan yang kedua ini Petrus diam saja, mendengar. Kita bisa bayangkan kan, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mencoba menulis setiap perkataan Tuhan Yesus ini. Dan mereka mengerti saat Tuhan Yesus meninggal, dan dikuatkan saat Roh Kudus turun atas mereka, sehingga Petrus sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Bagaimana Tuhan Yesus menguatkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mereka pasti kita pasti bisa membayangkan kan, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saling menceritakan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa yang didengar oleh Yohanes, Yakobus, Petrus, dan apa yang didengar murid-murid lainnya. Pasti mereka saling bercerita. Kita bisa bayangkan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus pernah mengatakannya, kalau diceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu bisa memenuhi bumi ini. Padahal Tuhan Yesus hanya berapa tahun di bumi. Tapi apa yang perlu diketahui manusia itu ditulis di Alkitab. Kita bisa bayangkan satu perikop yang
menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Itu ditulis salah satunya dengan bagaimana ludah itu dimasukkan ya. Kita bayangkan bagaimana Tuhan Yesus di satu tempat mendoakan ribuan orang. Semuanya sembuh. Kalau diceritakan penuh Alkitab. Kita bisa bayangkan ya. Dan kalau 500 orang itu menceritakan semuanya, bagaimana mereka berbicara ya. Ditulis semuanya. Penuh. Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa apapun yang ditulis di kitab ini semuanya sudah lengkap apa yang perlu diketahui umat manusia. Dan salah satu pengajaran yang ditulis ini adalah pemberitahuan kedua mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Di mana yang kedua ini Petrus tidak berani bertanya. Walaupun murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan ya, mereka sedih. Dan setelah mereka saling berbicara ya, mendengar apa yang diberkatakan Tuhan Yesus, mereka kemudian mencatatnya ya. Mereka mengerti, oh ini yang dimaksudkan perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita, bayangkan perasaan Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus tuh tahu akan disiksa. Tuhan Yesus tahu akan dibunuh, penderitaan sakit apa yang dialami. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus tuh berdoa berpeluh seperti darah. Karena rasa sakit yang dialami manusia itu juga 100% dirasakan Tuhan. Tuhan itu tahu rasa sakit apa yang akan Tuhan alami. Tuhan Yesus itu tahu. Walaupun Tuhan Yesus menghardik Petrus ya, pikiran kamu itu pikiran dari iblis, padahal Petrus bermaksud baik kepada Tuhan. Tuhan jangan sampai hal itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus menghardik Petrus, memarahi Petrus, jangan biarkan itu pikiran itu bukan pikiran dari Tuhan, itu pikiran iblis kalau Tuhan Yesus bilang. Karena karena Tuhan mau kehendak Bapa yang terjadi. Apapun yang bukan dari yang terjadi, yang bukan kehendak Tuhan, itu kan dari iblis. Dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memarahi, tapi saat menjelang hari H, Tuhan Yesus berdoa sampai berpeluh seperti darah. Karena Tuhan tahu rasa sakit apa yang akan dia alami. Di tubuhnya tidak ada yang tidak terluka. Dicambuk. Dan ketika cambuk itu ditarik, dagingnya ikut keluar. Kita bisa bayangkan kesakitan apa yang dialami Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus memarahi Petrus, tapi saat hari H Tuhan tetap merasakan bahwa dia akan mengalami rasa sakit. Bapak, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biar kehendakmu saja yang terjadi. Tuhan Yesus tetap berdoa. Kemudian malaikat menghibur Tuhan Yesus. Ini kita bayangkan ya bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Kemudian murid-muridnya mendengarkan walaupun tidak tahu artinya. Karena belum mengerti maksud Tuhan Yesus saat itu. Kita bayangkan mereka saat sebelum penyerahan Roh Kudus mereka berkumpul bersama-sama, mereka pasti saling menceritakan apa yang mereka dengar. Kemudian mereka pasti berinisiatif untuk mencatatnya. Ada Roh Kudus yang berbicara di hati mereka. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus tahu yang akan Tuhan Yesus alami. Walaupun memarahi Petrus karena berpikiran tidak sesuai kehendak Tuhan, karena memang Tuhan tahu ya bahwa dia memang harus menderita. Tapi saat hari H Tuhan tetap merasakan apa yang dirasakan manusia, karena Tuhan Yesus saat itu menjadi 100% manusia. Jatuh saja sakit, kena pisau aja sakit, apalagi yang Tuhan Yesus alami. Setiap inci tubuhnya tidak ada yang terluka. Cambukan, ditarik, daging ikut keluar. Itu yang dialami Tuhan Yesus kita. Kiranya ini menguatkan kita ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya untuk sebagai bahan ya, membuat Alkitab ini yang puji Tuhan, mereka benar-benar dikuatkan Tuhan setiap hari, dikuatkan Tuhan sehingga mereka benar-benar bekerja sangat keras menceritakan kepada seluruh dunia sehingga Tuhan Yesus berbicara.
Sampai hari ini kita masih bisa mendengar Tuhan Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus yang menceritakan kepada seluruh umat manusia, yang mau mengorbankan nyawanya, yang tidak menyayangkan nyawanya, seperti syarat-syarat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Walaupun dimarahi Tuhan Yesus, walaupun dikatakan kamu punya pikiran iblis, kamu kenapa kalian seperti itu, apakah aku harus lebih sabar? Tuhan Yesus sering memarahi murid-muridnya, sering memarahi murid-muridnya karena murid-muridnya sering tidak mengerti. Tapi setiap hari Tuhan Yesus tetap kuatkan murid-muridnya, tetap mengajar murid-muridnya untuk menceritakan kepada umat manusia. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya hari demi hari. Salah satunya pengajaran ini, di mana Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menderita, diserahkan ke tangan diserahkan ke tangan manusia, yang dibunuh kemudian bangkit. Ini salah satu pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, walaupun mengalami apapun itu ya, dimarahi Tuhan, mengikut Tuhan berjalan jauh, tapi mereka dikuatkan setiap hari. Dan puncaknya saat Roh Kudus turun, klimaksnya saat mereka lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Penguatan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus, sehingga berkat itu sampai pada hari ini, sehingga masih banyak iman manusia kepada Tuhan, sehingga Tuhan masih berbicara kepada manusia, salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar yang Tuhan Yesus miliki. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan, karena penguatan Tuhan kepada murid-muridnya yang dimarahi apapun, murid Tuhan Yesus tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus katakan itu anugerah, hal-hal yang diharapkan oleh orang-orang di kitab Perjanjian Lama, di mana mereka mengharapkan melihat dan mendengar apapun yang diketahui murid-muridnya mengenai yang dilakukan Tuhan Yesus. Anugerah yang diterima murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka mau memenuhi syarat Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus, tidak menyayangkan nyawanya. Anugerah bagi umat manusia zaman kita bisa mendengar segala isi Alkitab, sehingga kita masih memiliki iman, di mana Tuhan katakan saat Petrus berkata, "Kau adalah Mesias Anak Allah." Itu adalah perkataan Bapa sendiri. Berbahagialah kita yang lahir sudah mengenal Tuhan Yesus. Berbahagialah kita saat dewasa mau menerima Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah. Belas kasihan Tuhan Yesus masih ada bagi umat manusia, karena perjuangan hal-hal yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, sehingga Injil sampai di tempat kita. Anugerah bagi umat manusia sampai saat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan para rasul ya, yang sudah mau melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Kita bayangkan kesulitan yang mereka hadapi, kita bayangkan kesakitan yang mereka hadapi, kita bayangkan segala rintangan yang mereka hadapi 2000 tahun yang lalu. Tidak seperti zaman sekarang ya, di mana segala kemudahan ditemukan oleh umat manusia yang berhikmat ya, yang cerdik pandai, yang membantu manusia sampai hari ini. Anugerah Tuhan Yesus bagi umat manusia, Injil yang kita dengar sampai hari ini. Terima kasih, sehingga masih banyak orang beriman, sehingga Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini, salah satunya kepada saya melalui 3 pendetanya. Terima kasih Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. Her praises did that grace appears. The hour I first believe. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu hari ini, pengajaran-Mu hari ini Yesus. Betapa Kau menguatkan murid-murid-Mu Tuhan dengan mengajar setiap harinya Yesus. Kau ajar kepada murid-murid-Mu segala hal yang perlu mereka ketahui, sehingga mereka mencatat semuanya Tuhan, sehingga itu merupakan anugerah bagi kami, sehingga kami saat ini beriman kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan kami berdoa Yesus, kami akan tetap berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah setiap perkataan-Mu yang kami dengar ini menjadi benih yang baik untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau Tuhan. Menjadi berkat-Mu Tuhan untuk siapapun Tuhan yang Kau mau, untuk kami, orang-orang sekeliling kami sampai ujung bumi, seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Yesus. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, pekerjaan, proyek-proyek kami yang kami lakukan, biarlah itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Beri kami hati yang takut akan Kau, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan itu benar-benar menjadi ibadah kami bagi-Mu Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami Yesus, kami tahu itu Tuhan, itu merupakan anugerah yang Kau berikan kepada kami Yesus. Sehingga apapun Tuhan yang Kau titipkan kepada kami, proyek-proyek ataupun pekerjaan Tuhan, bisa kami lakukan Tuhan sebagai ibadah kami kepadamu, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang kami lakukan di rumah tangga, di pekerjaan sehari-hari kami, di pelayanan, di pergaulan kami, dimanapun kami tempatkan, dimanapun Kau tempatkan Yesus, biarlah kami bisa menjadi seperti yang Kau mau, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, berkati siapapun Tuhan, untuk berdampak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit Tuhan, beri mereka hikmat-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk orang cerdik pandai Tuhan, sehingga banyak membantu umat manusia sampai sekarang ini. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki momongan, beri momongan yang beri kami anak cucu yang benar daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau Tuhan, anak cucu yang mau menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun yang Engkau berkati melalui kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Yesus, ia saat ini rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar daripada-Mu, takut akan Engkau, yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, yang mencintai Kau Tuhan, sehingga pasangan hidup itu kami itu bisa mencintai kami Yesus, seperti dia mencintai Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, dimanapun Kau tempatkan Yesus, di rumah tangga, di pelayanan, dimanapun Tuhan, di pekerjaan kami, di proyek-proyek kami, biarlah kami bisa berdampak Yesus, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, himpitan, hati yang sedih, apapun Yesus, beri pertolongan-Mu, beri kelegaan-Mu, beri mujizat-Mu, beri hikmat-hikmat-Mu, beri terobosan yang daripada-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam hidup mereka Yesus, curahkan Roh Kudus ke dalam hati mereka, sehingga mereka menerima apa yang layak mereka terima, yaitu berkat daripada-Mu Yesus. Beri selalu Tuhan penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau benar-benar nyata dalam hidup kami. Perkenanan-Mu benar-benar nyata Yesus, Kau masih berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah pasukan malaikat-Mu melindungi kami selalu. Terima kasih Yesus, amin.